Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih adik-adik udah mau meluangkan waktunya untuk kita beribadah pada hari ini, hari Minggu ini. Kakak harap adik-adik diberikan kesehatan dan setia untuk menunggu sampai kita dapat beribadah dan bersekutu bersama-sama di gereja nanti. Baik, kakak akan mempersilakan adik-adik untuk saat teduh. Saat teduh mulai. Untuk lagu pembuka, kita akan menyanyikan lagu Mas PT. Untuk lagu pembuka, mari kita angkat pujian dari KMM 54 dari terbitnya sampai terbenamnya. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembuka. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang berada di surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami ya Bapa, kepada adik-adik ya Bapa. Dan juga kami mau berterima kasih Bapa karena Kau memberikan kami kesehatan sampai hari ini ya Bapa, melewati segala cobaan ini ya Bapa, virus-virus yang ada ya Bapa. Dan juga Bapa berkatilah kami, adik-adik, orang tua kami ya Bapa, agar terhindar dari pandemi ini Bapa, dan dapat bersatu berkumpul bersama di gereja nanti ya Bapa, untuk bersekutu memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, pada kesempatan kali ini kami akan beribadah ya Bapa. Berkatilah kami ya Bapa, agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melaksanakannya Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Bacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur pasal 100 ayat 1-5. Kakak akan bacakan. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita,
umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Baik adik-adik, kita akan merespon firman kita. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman yang akan dibawakan oleh Kak Vero. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kita siapkan dulu bacaannya dari kitab Hagai, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Kitab Hagai, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Bila sudah ketemu, biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa, Kau telah menyatukan kami Bapa, walaupun saling berjauhan Bapa secara daring, tapi kami tahu Bapa, hati kami tetap terarah kepadamu ya Bapa. Ya Bapa, kini kami mendengar sedikit firman-Mu ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami, membimbing kami, mengurapi kami Bapa, hingga apa yang akan disampaikan dapat kami terima dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari Bapa. Ya Bapa, inilah kami anak-anakmu Bapa, bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa yang akan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke teman-teman, kita akan membacanya bersama-samaan. Hagai pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-7, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam besar bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pula hasil sedikit, kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas, dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang.
Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Shalom teman-teman. Tadi kita sudah baca sedikit firman Tuhan ya dari kitab Hagai, pasal yang pertama. Ayat yang pertama sampai yang ke-7. Nah, tadi bacaan kita judulnya ajakan untuk membangun kembali bait suci. Aku akan menjelaskan sedikit cerita tentang apa yang terjadi di bangsa Israel saat itu. Jadi bangsa Israel saat itu sudah membangun bait Allah namun dihancurkan. Lalu bangsa Israel ingin membangunnya kembali. Tetapi karena ada kendala yaitu kurangnya biaya sehingga mereka mengundur untuk membangun kembalinya bait Allah tersebut. Di tengah-tengah mereka mengalami kendala tersebut, mereka mengeluh gitu. Mereka mengeluh, bagaimana ini? Mereka ingin membangun bait Allah namun tidak ada biaya. Bagaimana ini? Sedangkan bangsa Israel itu sendiri, mereka sibuk untuk memegahkan diri mereka sendiri. Mereka membesarkan rumahnya untuk terlihat lebih mewah, kayak gitu. Mereka memamerkan kekayaan-kekayaannya. Jadi, yang uang yang seharusnya mereka pergunakan untuk memegahkan diri mereka sendiri itu kalau misalnya dikumpulkan, itu bisa untuk membangun kembali bait Allah, untuk mengatasi masalah mereka yaitu yang kekurangan biaya tersebut. Namun karena mereka terlalu sibuk, jadi timbullah yang namanya rasa iri, terus perlombaan, persaingan. Jadi makin mereka berlomba, mereka jadi makin yang kayak gak mau kalah. Jadinya mereka tetap yang kayak udah deh, masalah itu nanti aja. Mereka undur terus kayak yaudah nanti dulu dah untuk membangun bait Allah, seperti itu. Jadinya mereka untuk memegahkan diri dulu gini, bangun rumah dulu gini mewah-mewahin, pamer kekayaannya agar terlihat siapa yang lebih mewah, siapa yang lebih kaya, kayak gitu. Nah, Tuhan tuh sedih yang kenapa bangsa Israel ini jadinya lupa untuk tujuan mereka untuk membangun kembali bait Allah, kayak gitu kan. Tuhan sedih. Akhirnya Tuhan mengutus Hagai untuk bernubuat di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, seperti di ayat ke-6. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Itu ibaratnya seperti ini ya. Misalnya petani yang gagal panen. Ketika petani itu sudah menabur benih-benihnya, udah mereka semai, mereka siram, mereka rawat, di saat mereka ingin memanennya itu, saat mereka ingin namanya menuai ya, saat mereka sudah menuai benih-benih yang sudah mereka tabur, biasanya tuh benih-benih itu kan ada yang bagus, ada yang tidak. Nah, kalau misalnya lebih banyak yang tidak, akhirnya mereka menjadi namanya gagal panen, kayak gitu kan. Jadi mereka udah capek-capek menabur yang baik nih, menabur udah mereka rawat, akhirnya harus gagal panen hanya karena ada beberapa benih yang tidak baik, kayak gitu. Makanya kayak kamu nabur banyak tapi membawa pulang sedikit. Dia pergi nabur banyak, waktu dia pulang dia tidak bawa apa-apa, seperti itu. Lalu kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Ibaratnya kayak gini teman-teman. Kayak di lingkungan kita sekarang ya. Zaman sekarang gitu kan. Orang-orang nih. Kayak kita ini ya. Aku gak munafikin sih ya. Kita ini kadang tuh hanya ingin bergaya gitu kan. Ya kan. Pasti teman-teman juga gitu kan. Kayak pergi makan tempat ini cuma untuk gaya. Yang penting di foto cekrek gitu, nanti upload terus post di story seperti itu kan, untuk menunjukkan weh kalau gue nih udah pernah nih kesini nih, gue udah makan ini nih, gue makan ini nih, kayak gitu. Padahal kan tujuan kita makan itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan kita ya, untuk memenuhi untuk energi kita, bukan untuk dipamerkan. Kadang juga ada nih ya orang yang
tahu nih uang dia tuh tinggal 100.000 misalnya, tapi karena gaya biar kelihatan estetik gitu dia makan steak lah, dia nggak peduli deh besok terserah besok mau makan apa gitu kan, mau makan apa, makan Indomie pun jadi, istilahnya kayak gitu kan, ya namanya juga demi gaya gitu kan. Nah terus juga kalau pakaian tuh kayak kita pergi nih set lihat baju, wah harganya bagus nih gini, tapi kayak sebenarnya tuh gak terlalu butuh banget kita, tapi karena kita gaya aja, karena kita mau gitu loh, kita gaya, jadi ya akhirnya kita ambil kayak gitu kan. Nah misalnya juga kayak misalnya tuh kita lagi musimnya sekarang nih, lagi musim hujan, cuacanya dingin gitu, kita malah bukannya beli baju yang hangat untuk menghangatkan tubuh kita malah beli baju yang malah bikin kita nambah dingin gitu. Jadi hilang fungsi sesungguhnya itu, kayak kebutuhan kita tuh hilang kayak gitu loh teman-teman. Lalu dan orang yang bekerja untuk upah, ya bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Itu kayak apa yang udah dikerjakan jadinya sia-sia. Kayak bangsa Israel nih, mereka udah gebu-gebu nih kan, mau niat, udah bikin niat gitu kan, mau namanya bangun bait Allah, tapi apa? Sia-sia semuanya. Karena mereka lebih mementingkan ego mereka lebih mementingkan hal duniawinya. Atau enggak contohnya seperti ini. Teman-teman tuh punya waktu 24 jam. Kita semua punya waktu 24 jam. Tuhan memberi kita waktu 24 jam untuk kita melakukan aktivitas apa aja misalnya. Tapi yang namanya minta tuh apa aja Tuhan tuh mau minta. Kayak, duh Tuhan aku mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Tapi apa? Kita nih gak pernah namanya berdoa, gak pernah namanya datang kepada Tuhan kayak gitu. Misalnya kita udah dikasih waktu kayak hari ya, kita punya waktu yang namanya dalam seminggu tuh 7 hari. Tuhan sudah memberi kita waktu 6 hari untuk kita melakukan aktivitas gitu kan. Di dalamnya itu kalian melakukan, misalnya kalian yang bekerja ya, pengen kaya, pengen banyak uang kayak gitu, tapi apa? Di hari Minggunya mereka gak datang ibadah. Gimana Tuhan mau membuat dia mengabulkan apa yang dia minta kayak gitu kan? Kalau nggak kayak teman-teman misalnya pelajar ya, sekarang teman-teman pelajar kan sekolah ya kan, 24 jam waktu teman-teman itu bisa kalian lakukan untuk apa aja. Ada mungkin beberapa teman-teman yang bermain game, belajar gitu, ingin yang cita-citanya tuh mau jadi orang yang pintar di kelas gitu kan, ingin nilai bagus, teman-teman belajar, memang niatnya bagus, kalian belajar gitu kan. Tapi buat apa kalian belajar kalau kalian tidak minta pertolongan Tuhan, tidak minta tuntunan Tuhan seperti itu. Jadi Tuhan itu tidak ikut campur tangan dalam teman-teman dan hidup teman-teman seperti itu. Jadi samanya kayak iman tanpa perbuatan sama aja mati. Teman-teman meminta apa kepada Tuhan tapi teman-teman tidak ada tindakan ke Tuhan untuk mendekatkan diri teman-teman kepada Tuhan, sama aja bohong kayak gitu. Gimana Tuhan mau mengabulkan apa yang teman-teman apa yang teman-teman minta, seperti itu. Nah, tentang bait Allah ini dalam rangka HUT ke-72 GPIB. Nah, di sini tadi tema kita adalah membangun gereja Tuhan. Aku mau tanya sama teman-teman, apa sih itu gereja? Apa arti gereja buat teman-teman? Mungkin ya teman-teman lebih yang gereja tuh yang gedungnya kak, ini gereja tuh bangunannya, tempat orang-orang Kristen beribadah kayak gitu. Nggak salah teman-teman, nggak salah, jawabnya benar kok. Memang orang-orang pasti taunya gitu. Tapi teman-teman, gereja itu bukanlah masalah gedung ataupun di mana atau betapa luasnya tentang gitu, bukan. Tapi gereja itu adalah teman-teman sendiri. Kita semua ini adalah gereja. Gereja itu adalah orang-orang yang percaya. Nah, kan ada lagunya kan? Gereja bukanlah gedungnya dan juga bukan menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Tuh, gereja adalah orangnya. Buka pintunya dan lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Orang-orangnya apa? Orang-orang yang percaya kepada Yesus dan bersekutu bersama, itu ya adalah namanya gereja. Seperti itu. Kayak kita ibadah ini, teman-teman, gereja. Nah, sekarang gimana peran kita seorang teruna untuk menjadi gereja bagi sekitar, atau enggak menjadi gereja untuk di lingkungan gereja kita gitu. Bisa yang kayak mungkin ada beberapa teman-teman yang mengambil
tugas di gereja ya kan, menjadi kantoria, menjadi organis, menjadi asrot, itu bisa juga. Tapi bagaimana cara kita nih anak-anak teruna menjadi gereja untuk di sekitar, di luar kita, untuk orang-orang yang berbeda sama kita. Sebelum itu aku tanya, apa sih ciri-ciri orang Kristen? Apa sih cerminan Yesus itu dalam hidup kita? Cerminan orang Kristen adalah mengasihi. Betul gak? Cerminan Tuhan itu yang bisa kita lihat mengasihi. Kayak gitu. Kita berarti cara kita untuk menunjukkan bahwa kita ini gereja bait Allah untuk sekitar kita adalah kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita menghargai namanya perbedaan, toleransi ya kan. Terus menolong, seperti itu. Kita lakukan dalam hal-hal kecil aja, nolong teman, mendoakan teman kita berbeda, itu udah menunjukkan kita ini gereja bagi Allah untuk dalam lingkungan sekitar, seperti itu. Jadi di firman kali ini ingin mengingatkan teman-teman bahwa gereja itu bukan masalah gedungnya, bukan masalah betapa besar gedungnya, betapa megah, betapa luasnya gereja itu, bukan. Tapi gereja itu adalah kita semua, teman-teman, aku, teman-teman, pendeta, semua ya yang ada, yang bersekutu bersama-sama dalam satu ruangan itu, yang berdoa percaya kepada Yesus, itu adalah gereja. Dan aku di sini ingin mengingatkan teman-teman untuk mencerminkan sisi gereja itu, yang mencerminkan Allah itu sendiri adalah rajin beribadah, berdoa, terus juga mengasihi yang berbeda, toleransi gitu kan. Kita nolong orang jangan lihat dari latar belakangnya, tapi memang dari hati kita untuk menolongnya, seperti itu. Dan juga dari yang kita ambil dari bangsa Israel tadi adalah untuk kita tidak mengundur-undur waktu kita. Bila kita ingin melakukan kita harus tetap lanjutkan aja, jangan karena ada rintangan gitu kalian jadinya belok-belok dan akhirnya itu mengundur kayak gitu. Jadi cuma itu aja yang aku sampaikan. Terima kasih. Amin. Oke teman-teman, kita akan masuk dalam doa syafaat. Teman-teman bisa doa syafaat masing-masing di rumah, dan pokok doanya akan ditampilkan di layar. Oke teman-teman, kita masuk dalam amanat pengutusan. Amanat pengutusan kita terambil dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Aku akan bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Baik adik-adik, mari kita menyanyikan untuk lagu pengutusan kita, terambil dari Gita Bakti 244,
Bapa Engkau sungguh baik. Kita masuk dalam berkat. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan menyertai kita semua dari awal, pertengahan, hingga akhir dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.